Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai berdoa, silakan berdiri terlebih dahulu. Periksa kesiapannya, pakaiannya, lihat temannya. Atau kalau ada sampah mungkin silakan dibuang dulu, periksa dulu. Ya, oke, silakan kalau ada sampahnya dibuang dulu ya. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus bersih. Ya, oke. Pakaiannya udah rapi? Oke. Oke, udah. Ya, silakan duduk kembali. Oke, supaya pelajaran kita mendapatkan berkah, jadi ilmu yang Ibu berikan, yang kemudian yang kalian terima itu bisa tersimpan. Nah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, silakan ketua kelas bimbing temannya untuk berdoa. Perhatikan semuanya. Siap, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akan absen dulu siapa yang tidak hadir ya. Oke. Arafis Mangkil, Hadir, Bu. Fitri Anjani, Hadir, Bu. Latifa Andreni, Hadir, Bu. M. Jeffrey Alhan, Hadir, Bu. M. Rasid Ilham, Makrifa, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Reza, Rion, Hadir, Bu. Rifal, Hadir, Bu. Rizi. Hadir, Bu. Berarti
berbagi kelompoknya ya. Nah, kemarin udah berbagi kelompoknya. Nah, masih ingat? Nah, coba sekarang berkelompoknya dulu. Kelompok yang kita tunjuk kemarin. Ibu nanti akan memutarkan sebuah tayangan video pembelajaran ya mengenai aljabar. Tugas kamu lihat gambar videonya, pahami, buat nanti pertanyaan sebanyak-banyaknya kalau kamu nggak paham, biar bisa kita terangkan kembali. Jadi disimak videonya, ya. Oke, kita akan putar videonya. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Sarah dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian bentuk aljabar. Nah, untuk yang pertama kali kita akan belajar mengenai arti bentuk aljabar. Aljabar itu apa sih? Begini, misalnya kita punya 3 apel nih, di sini ada 3 apel. Jika di sini saya tuliskan, dia akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel. Nah, sekarang jika kata PEL yang ada di belakang ini kita hilangkan, maka dia menjadi A ditambah A ditambah A. Hasilnya adalah suku tunggal karena dia berdiri sendiri-sendiri. Ini merupakan contoh-contoh dari suku tunggal. Berikutnya ada suku banyak. Yang kita pelajari suku banyak yang pertama adalah suku 2 atau sering disebut dengan binom. Nah, contoh suku 2 itu misalnya di sini ada 2x plus 5. 2x plus 5 ini terdiri dari 2 suku, yaitu 2x dan positif 5. Misalnya saya punya lagi 3x minus 1. Nah, ini juga terdiri dari 2 suku nih. Yang pertama adalah 3x dan yang berikutnya adalah minus 1. Ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau tanda pengurangan di sini. Nanti kita akan belajar lagi nih yang bentuk suku aljabar yang lainnya. Perhatikan contoh yang berikut ini. Ini merupakan suku 3 atau sering disebut dengan trinom. Nah, contoh suku 3 itu 2a minus 5ab ditambah Oke, itu dia tayangan video tentang aljabar. Coba, Bu berikan kesempatan dulu. Ada yang ingin bertanya mengenai video tersebut? Ada yang kurang lebih mengerti? Ada, coba ibu yang nanya. Tadi setelah kamu melihat tayangan video di depan, ya, coba
Nggak boleh ribut Kalau ya. yang ini, kalau yang ini suku berapa? Suku 4. Mana yang 4 itu? Oke, itu dia ada suku 4 atau nama latinnya polinom. Oke, kemudian tadi kita punya contohnya seperti ini. 2P ditambah 5. 2 ini tadi sebagai apa? Koefisien. Oke. P ini tadi sebagai apa? Variabel. 5 ini tadi sebagai apa? Konstanta. Nah, itu dia. Sekali lagi. 3P kurang 10. Coba. 3 ini sebagai apa? Koefisien. P negatif 10 atau minus 10? Nah, sekarang aku sudah bisa menunjukkan yang mana itu koefisien, yang mana itu variabel, dan yang mana itu konstanta. Sekarang pertanyaannya lagi lucu, yaitu apa itu koefisien? Ya, silakan Fitri. Angka yang berada di depan huruf. Oke. Angka yang berada di depan Huruf. huruf atau variabel. Oke, jadi koefisien adalah angka yang berada di depan huruf atau variabel. Variabel apa itu? Ya, di sini. Huruf yang di belakang angka. Huruf yang di belakang angka. Boleh? Ada yang lain? Tadi contohnya di sini yang berada ada yang mana? Yang P. P ini huruf ya? Oke, huruf yang berada di belakang angka. Boleh. Konstanta. Apa itu konstanta? Ya, Nela. Angka yang berdiri sendiri. Ada yang mau nambahin? Gak ada. Oke. Kalau nggak ada, Ibu tambahin. Pertama, ada koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Ini udah termasuk dari unsur-unsur dari aljabar yang tadi. Kalau sudah, Ibu akan membagikan kamu lembar kerja, ya. Dimana nanti setelah duduk berkelompok, ya, kamu akan mengerjakan ini bersama-sama kelompoknya, ya. Silakan diskusikan. Ini dia, ya. Silakan kamu kerjakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, di situ ada apa aja ceritanya? Ya. Nah,
ditambah X sama dengan 3X. Karena X adalah 1. Dan nomor 2, 5X ditambah 2 dikurang 3X ditambah 4. 5X dicari variabel yang sejenis. 5X dikurang 3X, hasilnya 2X ditambah 2B 2 ditambah 4 sama dengan 2X di positif 6. Nomor 3, 3X ditambah 2Y dikurang 3X. Variabel yang sama adalah 3X dikurang 3X. Jika hasilnya tidak ada, maka tidak usah dituliskan. Dan hasilnya adalah 2Y. Siap. Oke, itu hasil dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada nggak? Coba kalau nggak ada, di mana tadi muncul 3X itu? 3X tambah Ya. 1X. Silakan Putri, di mana tadi? Kenapa jawabannya 3X? Oke, ada teman yang bertanya, kenapa dapatnya 3X sementara di situ nggak ada, cuma ada angka 2 aja ya? Nah, dari mana? Sebab 3X adalah karena mengapa dituliskan di sini X? Karena X ini sama dengan 1. Maka dituliskan 3X. Oke, berarti tadi udah dijelaskan juga di video ya, bahwa kalau nggak ada angka di depannya, berarti dia sama dengan 1. Karena apapun yang dikalikan dengan 1, tetap ditulis sendiri. Contoh, 1 dikali X, kan X juga. Berarti di sini sama dengan 1. Maka 2 ditambah 1, 3X. Udah paham, Bima? Kelompok 3. Oke, silakan kumpulkan yang kamu KPD-nya ke depan. Ya. Silakan dikumpulkan tugasnya tadi. Tulis namanya kan? Oh, yang lain udah? Itu punya kalian? Ini kelompok berapa nih? Oh, yang ini, oke. Satu lagi. Nah, berarti ini hasilnya ya. Ternyata hasilnya itu ini berupa ini ya, gambar peta apa nih? Peta Indonesia. Indonesia. Oke, itu dia. Ibu kasih kamu soal. Silakan buat di kertas di buklet ya. Tapi kali ini kerjakannya sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. 3P
perasaan kamu? Paham? Oke, apa pelajaran hari ini? Sama bagaimana perasaannya? Silakan dituliskan. Ya, jadi apa pelajaran hari ini Ya. dan bagaimana? apa pelajaran hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan kamu hari ini setelah mempelajarinya? Nama tuliskan dulu. Iya, Mama